Shalom Lifehouse Family. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari-hari yang indah yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami mau hidup untuk berbuah lebih lagi. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami minta hikmat surgawi turun ke atas kami, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati Bapa. Roh Kudus, mari mengajar di tengah-tengah kami, sebab Engkau guru kami yang agung. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, masih berbicara seputar salib. Kalau kita notice, kalau kita sadar, salib itu memiliki dua unsur, vertikal dan horizontal. Pada kesempatan ini kita akan membahas unsur yang vertikal, yang tegak ke atas. Tidak bisa dipungkiri bahwa unsur yang vertikal dapat kita kaitkan dengan hubungan manusia dengan Allah penciptanya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Dari Injil Matius pasal 22 ayat 36 sampai ke 38. Matius 22 ayat 36 sampai 38. Saya akan bacakan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi ada orang Farisi, ada ahli Taurat yang menyampaikan datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, hukum apa sih yang paling utama dari hukum Taurat? Lalu Tuhan Yesus mensarikan, kalau saudara ingat hukum Taurat 1-4 itu bicara hubungan Tuhan dengan manusia. Hukum yang ke-5 sampai yang ke-10 itu bicara hubungan antar sesama manusia. Lalu hukum 1 sampai yang ke-4 Tuhan sarikan dengan hukum ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kalau di Injil Markus dan Lukas ditambahkan lagi, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi hukum Taurat 1-4 kalau kita peres sarinya, Tuhan sarikan dengan begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Saudaraku, kalau Tuhan mengasihi kita, itu sudah tidak perlu dipungkiri lagi dan itu tidak perlu diragukan lagi. Mulai dari buktinya kematian di atas kayu salib, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Lagi pula Yeremia 31 ayat yang ketiga juga berkata, Aku mengasihi engkau Allah, maksudnya aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Artinya apa? Kasih Tuhan kepada manusia itu kekal. Sebab manusia memang ciptaan Dia. Hati Tuhan tidak mau ada satupun manusia yang binasa. Tetapi memang di sisi lain, hukum Allah, disiplin Allah tetap harus ditegakkan. Tapi dalam hal ini yang saya hendak sampaikan adalah kasih Tuhan kepada manusia adalah kekal penuh. Tidak ada perbuatan baik manusia yang bisa menambah kasih Tuhan kepada manusia. Dan tidak ada perbuatan jahat manusia yang bisa mengurangi kasih Tuhan kepada manusia. Oh, apakah ini berarti, saya boleh berbuat seenaknya dong, saya boleh semaunya dong? Oh, enggak. Tuhan mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Tuhan tidak pernah benci pribadinya. Saudara harus tahu dulu ini. Sejahat-jahatnya orang, Tuhan tidak benci dengan pribadinya. Tetapi yang Tuhan perangi, yang Tuhan benci adalah perbuatannya, bukan pribadinya. Tuhan tidak pernah benci dengan pribadi siapapun. Yang Tuhan benci adalah dosanya, bukan pribadinya. Ini prinsip yang harus kita ketahui dulu. Makanya sejahat-jahatnya orang, ketika dia mau bertobat dan berbalik, Tuhan akan mengampuni. Kenapa? Sebab memang Tuhan bukan bermasalah dengan pribadinya. Tuhan bermasalah dengan dosanya. Jadi dengar baik, ini tidak ada perbuatan baik manusia yang bisa menambah kasih Tuhan kepada manusia. Saudara jangan berpikir, aku kasih kolekte, aku bikin ini, aku bikin itu, supaya Tuhan makin sayang sama aku. No, sayangnya Tuhan sudah full.
Bukan half, bukan seperempat, bukan 3/4, sudah full, sudah luber. Makanya Alkitab berkata, dia datang ke dunia, dia mati untuk dosa dunia ini. Seluruh dunia. Bukan cuma orang Kristen loh, seluruh dunia. Kasih Tuhan kepada manusia sudah full. Tuhan tidak bermasalah dengan pribadi manapun. Tuhan sayang semuanya. Makanya ketika kita dipanggil Tuhan, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan keadaan kita apa adanya. Saya ulang lagi. Tuhan menerima kita apa adanya. Sebobrok apapun kita, Tuhan terima. Tapi Tuhan akan memperbaiki. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti memperbaiki. Tidak bisa dibiarkan kondisi itu. Nah, kita diproses, melalui proses itu, sebenarnya proses itu adalah untuk memperbaiki karakter kita. Bukan karena Tuhan mau hukum kita, bukan. Justru karena Tuhan sayang dengan kita, makanya Tuhan mau memperbaiki pribadi kita. Nah, kasih Tuhan kepada manusia sudah full. Nah, tetapi persoalan di sini adalah, apakah kita mengasihi Dia? Bagaimana dengan kasih manusia kepada Tuhan? Ini kan yang menjadi persoalannya. Biasanya orang merasa dia mengasihi Tuhan kalau dia sudah kebaktian, pelayanan, berikan kolekte, perpuluhan, dan lain sebagainya. Oh, saya tidak dapat pungkiri bahwa orang yang mengasihi Tuhan pasti mau pelayanan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mau beribadah, berkumpul dengan saudara-saudara seiman lainnya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mendukung pekerjaan Tuhan. Itu betul. Tetapi orang yang melakukan pelayanan, orang yang datang berkumpul, itu belum tentu mengasihi Tuhan, saudara. Belum tentu. Ada orang berkata gini sama saya, Pastor, udahlah di gereja mah munafik semua orang-orangnya. Saya mah udah gak usah lah datang ke gereja. Ngapain itu munafik semua? Oh, saya harus katakan gitu. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia tetap rindu punya persekutuan. Tapi orang yang datang ke persekutuan belum tentu mengasihi Tuhan. Orang kalau benar nih, kalau cinta Tuhan, dia pasti datang ke gereja. Ini bukan masa corona seperti ini ya, saya ini bicara dalam keadaan normal. Tapi orang yang datang ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Belum tentu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti rindu persekutuan, pasti dengar kebenaran, pasti mendukung pekerjaan Tuhan. Tahukah saudara bahwa gini, orang yang jatuh cinta itu tidak bisa ditutupin. Nggak bisa. Sakit bisa ditutupin. Pernah nggak ketemu orang sakit tapi dia tegar aja? Seperti nggak ada masalah, seperti nggak sakit. Oh bisa, sakit bisa ditutupin. Saudara pernah ketemu orang susah tapi kalau orang ketemu dia nggak tahu bahwa dia sedang susah? Nah, susah pun bisa ditutupin loh. Bisa. Bahkan saya cenderung suka bilang bahwa kalau kita susah mah jangan cerita-cerita sama orang. Yuk cerita sama Tuhan. Kalau sampai mau cerita pun cerita ke orang terdekat. Kalau saudara susah cerita sama 10 orang, saya pastikan 9,5 bukan bantuin, gosipin. Jadi kalau susah kita mengadu sama Tuhan. Kecuali Tuhan gerakan serius untuk bicara sama seseorang. Baru. Kalau enggak, bukan ditolongin. Yang ada diomongin. Orang susah bisa ditutupin. Orang sakit bisa ditutupin. Orang jatuh cinta susah ditutupin. Yuk lihat aja. Kalau kita lihat anak-anak kita yang mulai remaja, yang mulai jatuh cinta, bisa tidak ketahuan? Gak bisa. Tanda-tanda lahirianya banyak. Dari yang cuek, yang gak suka dandan, tiba-tiba suka dandan, lebih genit penampilannya. Dulu pulsa handphone kita isi 2 bulan juga belum habis. Sekarang seminggu habis. Orang jatuh cinta tidak bisa ditutupi. Makanya orang kalau jatuh cinta sama Tuhan juga tidak bisa ditutupi. Ya. Ingat ya, orang cuma ke gereja belum tentu mengasihi Tuhan. Bisa aja dia ke gereja karena takut sama istrinya, takut sama suaminya. Anak-anak datang ke gereja takut sama orang tuanya karena dibilang
Awas lo, kalau nggak datang nggak dikasih uang jajan. Nah, bisa aja. Ada orang yang ke gereja untuk kepentingan bisnis. Ini ada relasi nih, gue bisa deketin nih. Bisa. Ada lagi yang datang ke gereja karena naksir sama orang yang ada di gereja katanya. Aduh, daripada gue cari jodoh di diskotik kan mendingan cari di gereja, lebih aman. 1001 macam saudara ya. Maka kalau orang-orang yang kayak gitu, lagu favoritnya ini, Ku Pandang Wajahmu. Ya, ku pandang wajahmu. Tapi bukan ke Tuhan, dia ke kanan kiri. Surfing. Lihat. Saudara, percayalah orang yang jatuh cinta sama Tuhan tidak bisa ditutupin. Pasti akan terlihat. Orang yang jatuh cinta dengan siapapun tidak bisa ditutupin. Jadi tandanya itu tidak sesimpel cuma datang ke gereja. No. Salah satu tanda-tanda itu coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 15. Apa yang Tuhan katakan? Apa yang Tuhan katakan? Di Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kalau kamu jatuh cinta sama aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Tadi saya bilang ya, orang yang jatuh cinta itu tidak ditandai dengan ikut pelayanan dan lain sebagainya. Belum. Orang yang mencintai Tuhan pasti pelayanan. Tapi tanda utama orang yang mengasihi Tuhan, yang jatuh cinta sama Tuhan, kata Alkitab, kalau kamu cinta sama aku, kalau kamu mengasihi aku, if you love me, dalam terjemahan NIV, kamu akan menuruti segala perintahku. You will obey what I command you. Saudara, percayalah. Ketaatan yang paling mudah adalah dengan cinta. Tanpa cinta orang susah untuk taat. Makanya anak-anak muda sekarang ada yang terkenal dengan istilah bucin. Saya tuh dulu bingung, apa sih bucin? Nah, ini yang masih muda-muda pasti tahu bucin itu apa. Bucin itu budak cinta katanya. Jadi orang kalau pacaran, kalau udah gelap mata, disuruh ngapain aja mau. Nah, itu suka dibilang, bucin, budak cinta. Sebenarnya memang ketaatan yang paling mudah itu dengan cinta. Kalau taat tanpa cinta, pasti terpaksa. Taat tanpa cinta, satu hari kelak pasti tergelincir, saudara. Pasti. Kalau kita menolong atau disuruh sama orang yang kita cintai, kita pasti melakukannya pun dengan sukacita, dengan gampang. Enteng rasanya, melakukannya pun enteng. Kenapa? Karena kita cinta. Tapi kalau kita nggak cinta, tiba-tiba keluar perintah, pasti ngedumel. Bisa aja depan orang yang menyuruh, iya. Tapi dalam hati, brengsek bener. Gue disuruh-suruh lagi. Capek nih kalau begini. Makanya ketaatan paling mudah dengan cinta. Nah, kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara punya hati yang berkobar-kobar mencintai Tuhan, untuk taat itu tidak sulit, saudara. Tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Tetapi kalau tanpa cinta memang jadi sulit. Makanya orang yang tanpa cinta, cuma taat doang, itu biasanya jadi kaku, jadi frigid. Lebih parahnya apa? Biasanya mudah menghakimi orang lain. Penerimaannya tuh sedikit, kecil. Orang kalau cinta, itu punya hati yang menerima pun besar. Kenapa Tuhan bisa menerima kita apa adanya dalam kondisi yang bobrok sekalipun Tuhan bisa menerima kita? Because of what? Because of love. The power of love. The power of love. Kalau orang tanpa cinta, sulit untuk mentoleransi kesalahan. Sulit. Nah, jadi kalau orang yang tanpa cinta, cuman menegakkan disiplin, cuma menegakkan aturan, tapi tanpa cinta, pasti jadi kaku. Sulit untuk menerima kekurangan orang lain, sulit untuk punya fleksibilitas dalam hatinya, sulit. Makanya selalu saya katakan, memberitakan Injil itu harus dengan cinta. Memberitakan Injil itu harus dengan kasih. Kenapa? Kalau memberitakan Injil tanpa cinta, tanpa kasih, itu kita cuma memisahkan lalang dari gandum. Ini lalang, ini gandum, udah ya pisah. Tapi kalau kita memberitakan kebenaran dengan kasih,
kita mengubah lalang jadi gandum. Kalau memberitakan Injil tanpa kasih, kita hanya memisahkan kambing dan domba. Tapi kalau kita memberitakan Injil dengan kasih, kita mengubah kambing menjadi domba. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku, masih di Yohanes 14 ya, dan melakukannya, lihat, dialah yang mengasihi aku. Jadi Tuhan tuh bilang, udah deh, ya, kalau mau lihat orang mengasihi aku atau enggak, itu bukan seberapa kencengnya dia nyanyi pada saat di gereja. Bukan soal apakah dia lompat-lompat, apakah dia sampai tepuk tangan, sampai begini-begini, sampai sebelahnya gedebok gitu, enggak, bukan. Tapi Tuhan bilang gini, barang siapa memegang perintahku, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. Mudah saja. Tapi Tuhan tambahkan di sini, ini yang dahsyat. Dan barang siapa mengasihi aku, kalau mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepadaku. Jadi orang yang mengasihi Tuhan Yesus, dia juga akan dikasihi oleh Bapa. Dan ada tambahan di sini, coba lihat. Dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah kunci pewahyuan. Ada banyak orang tanya sama saya, Pastor, pewahyuan itu atau revelation itu bisa datang cuman ke pendeta doang. Enggak, belum tentu pendeta pun bisa punya pewahyuan. Tapi ada orang yang bukan pendeta pun bisa memperoleh pewahyuan. Sebab kunci pewahyuan itu bukan textbook, bukan. Kunci pewahyuan adalah mengasihi Tuhan. Yang ditandai dengan apa? Yang ditandai dengan ketaatan. Ini kunci pewahyuan. Tuhan tidak akan mereveal dirinya, Tuhan tidak akan membuka dirinya untuk orang yang tidak mengasihi Dia. Sebab firman Tuhan juga berkata, mutiara bukan untuk babi. Artinya apa? Pewahyuan, penyataan diri Tuhan itu hal yang sangat luar biasa. Tuhan tidak akan memberikan kepada orang yang tidak menghargainya. Makanya siapapun saudara, saya berdoa bahwa Lifehouse Jakarta itu pasti bisa punya pengalaman masing-masing individu dan Tuhan bisa menyatakan dirinya kepada setiap kita. Bukan hanya kepada saya. Setiap saudara bisa mendapatkan pewahyuan penyataan diri Allah. Caranya gimana? Ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita memegang perintahnya dan melakukannya, itu kunci pewahyuan. Ingat itu kunci pewahyuan. Tuhan akan mewahyukan dirinya untuk orang-orang yang mengasihi Dia dengan nyata. Ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi buat Tuhan gampang aja. Kamu cinta aku, kelihatan kamu nurutin enggak firman-Ku atau enggak. Kamu enggak nurutin, kamu enggak cinta. As simple as that. Dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku loh, tetapi dari Bapa. Tidak taat berarti tidak mengasihi. Nah, kekeliruan untuk orang Kristen hari-hari ini atau kekeliruan besar di dunia kekristenan hari-hari ini adalah orang seringkali berpikir dan tidak peduli taat atau enggak. Mereka cuma bilang, pastor, yang penting punya iman. Taat nggak taat mah belakangan. Yang penting aku punya iman. Loh, bagaimana bisa punya iman tanpa kita punya firman yang kita taati? Itu pasti iman yang imajiner. Orang yang mengaku punya iman tanpa memiliki firman yang ia taati, itu pasti iman yang fantasi, iman yang palsu, iman yang imajiner, iman yang hayalan. Sebab apa? Alkitab berkata gini, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Harus punya firman dulu. Dan firman di situ rhemato Kristos. Jadi bukan sekedar saudara baca Alkitab, lalu saudara tiba-tiba punya iman. It doesn't work that way.
Iman itu, rema atau Kristos itu gini, saudara baca firman, saudara hidupi, saudara lakukan, baru mengendap pelan-pelan. Itulah bahan dasar iman. Jadi kita tidak bisa bilang, yang penting biar aku gak taat, aku punya iman. Gak bisa, gak mungkin, itu pasti palsu. Itu pasti palsu. Itu pasti palsu. Orang yang tidak mentaati firman tidak mungkin punya iman. Makanya Tuhan bilang gini, kalau imanmu sebesar biji sesawi aja, sebab iman itu bukan hal yang gampang didapat. Maka Tuhan bilang kalau sebesar biji sesawi aja, persoalannya mau dapat sebesar biji sesawi aja, itu perlu perjuangan, itu perlu pergumulan, itu berat, itu tidak mudah. Dan Tuhan juga berkata dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 bagian B, kalau aku datang kembali, adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Kalau iman fantasi tadi, iman imajiner, iman hayalan, iman yang saya emang gak perlu taat juga punya iman. Ya, itu banyak. Tapi kalau yang Tuhan maksud ketika aku datang kembali, adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Itu iman yang benar. Iman yang berangkat dari ketaatan akan firman Tuhan. Itu yang langka, saudara. Dan saya berdoa, saya berharap Lifehouse Jakarta memiliki iman itu. Jadi nanti kalau Tuhan datang kembali, saudara, dunia ini tidak nyaman ya. Jadi saudara jangan pikir coronavirus ini udah menjadi hal momok paling menakutkan. Belum. Bukan saya pesimis, bukan saya nyumpahin, enggak. Tapi memang dunia ini akan semakin kacau. Dan ketika nanti Tuhan datang kembali, Tuhan akan melihat, adakah aku jumpai iman di bumi ini? At least Tuhan bisa menemukan sekelompok orang-orang yang biasa ibadah di daerah Kebon Jeruk, tepatnya di Wang Plaza. Tuhan bisa temukan, di sini aku temukan iman yang sejati. Iman yang lahir dari ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Tidak taat sama dengan tidak mengasihi. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Hanya balik satu halaman aja, saudara. Ayat ini ayat hafalan banyak orang Kristen. Orang Kristen suka sekali akan hal ini. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, orang paling senang ini. Pendeta, minta apa saja akan diberikan. Dalam bahasa Inggris segini, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Kata kuncinya ini ada di depan, saudara. Kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu kata kuncinya. Baru bisa minta apa saja Tuhan berikan. Kenapa? Kalau orang sudah, ini kan namanya menyatu dengan firman nih. Aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Ini kan berarti ada proses penyatuan. Kalau orang sudah menyatu, dia pasti punya hatinya Tuhan, punya pikirannya Tuhan. Maka minta apapun diberikan. Kenapa? Sebab yang dia minta juga berasal dari pikiran Tuhan. Yang dia minta juga berasal dari hati Tuhan. Yang dia minta bukan dipakai untuk menghabiskan hawa nafsunya. Yang dia minta pun dipakai untuk kepentingan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, kamu minta apa saja nanti aku berikan. Tapi syaratnya di atas dulu tadi. Kamu tinggal loh dalam aku dalam kamu. Dalam bahasa Inggris, if my words remain in you. Kalau firman Tuhan ada. Bagaimana sampai menyatu? Jelas firman itu harus menjadi darah dan daging dengan kita, menyatu. Bagaimana supaya bisa menjadi darah dan daging? Harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Makanya saudara, ya, saya selalu bilang gini. Lebih baik kita tahu 3, melakukan 3. Daripada tahu 10, melakukan 3. Saya ulang lagi, lebih baik tahu 3, tapi berjuang melakukan 3. Daripada tahu 10,
melakukan 3. Orang yang serius haus akan pribadi Tuhan, yang mencintai Dia, pasti akan berusaha melakukan firman yang ia ketahui. Pasti. Kalau kita mencintai seseorang aja, kita suka mau tahu latar belakang orang ini apa, sukanya apa. Sampai kita cari tahu, sukanya apa sih? Oh, kue tiaw goreng. Oke. Aku bawain nanti kue tiaw goreng. Kan kagak mungkin kita cari tahu sukanya apa? Kue tiaw goreng. Oke, gua bawain bacang. Loh, nggak nyambung. Cari tahu untuk dilakukan. Kalau kita jatuh cinta terhadap sesuatu, pasti kita berusaha mau melakukan apa yang kita cintai itu senang. Jadi saya katakan lebih baik tahu 3, lakukan 3. Daripada tahu 10, lakukan 3. Nah ini guru ini yang taunya banyak. Makanya firman Tuhan bilang, guru dituntut lebih berat. Tuntutan saya ini berat, saudara. Sebab saya mengajarkan firman Tuhan. Jangan pikir kalau seorang pendeta, seorang pastor, kalau saudara lihat, wah dia pinter ya mengajarkan firman Tuhan. Itu tuntutannya makin berat. Sebab tuntutan yang diberikan untuk orang yang tahu 3, sama yang tahu 5, sama yang tahu 10 itu beda. Yang tahu 10 tidak bisa berkata, aku kan udah melakukan 3. Yang itu juga melakukannya 3 loh. Enggak, ya itu tidak bisa begitu. Tuhan akan bilang, enggak, dia lakukan 3 karena dia taunya 3. Kamu taunya 10. Kamu cuma mau 3. Nah, coba kalau tahu 3, melakukan 3, 100%. Kalau tahu 10, melakukan 3, 30%. Makanya ketaatan cinta itu harus mutlak, 100%. Bukan tebang pilih. Aku taat apa yang aku sukai, aku taat apa yang aku senangi. Yang aku gak sukai, aku gak usah taatin. Gak bisa begitu. Ini kalau baca Alkitab, kita renungkan. Jangan cuma, firman ini berat nih buat aku. Susah lah ini mah kagak usah. Udahlah gue cari firman yang lain. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Hari-hari ini kan banyak orang Kristen, saudara. Yang kadang-kadang suka berkata gini, pendeta ini terlalu berat khotbahnya. Gue cari yang enteng-enteng aja deh. Lah, gak bisa. Ini bukan soal berat atau enteng. Yang saudara harus cari adalah orang yang memberitakan firman Tuhan. Bukan soal berat atau enteng. Semua harus dilakukan. Bukan tebang pilih. Ini kan bukan makan di restoran yang aku bisa milih. Oh ini Japanese food, ini Chinese food. Bukan. Kalau firman Tuhan semua harus dilakukan. Kadang-kadang apa yang kita pikir orang ini menyampaikannya berat. Enggak, bukannya berat. Ya memang itu standar Alkitab, mau diapain. Kan gak boleh direduksi, saudara. Kita kagak bisa memilih melakukan firman yang kita suka. Yang kita gak suka, udah kita gak usah lakukan. Sekali lagi ya, bagi saya sebagai pemberita Injil, mengajarkan kepada saudara semua ini berat. Hal yang terberat tuh bukan menggali Alkitabnya. Saya memang senang menggali Alkitab. Tapi hal yang paling berat adalah mengkhotbahkan apa yang saya lakukan dan melakukan apa yang saya khotbahkan. Saya ulang lagi. Yang berat itu bukan cari bahasa Yunani, cari Alkitab versi ini, itu bukan itu. Yang paling sulit bagi seorang pengajar adalah mengkhotbahkan apa yang dia lakukan. Melakukan apa yang dia khotbahkan. Sebab kalau saya tahu 10, ya Tuhan juga menuntut saya untuk melakukan 10. Minimal 8, 9. Kagak bisa 10, 3 aja Tuhan, samain lah sama yang itu. Ya, gak bisa. Ini bukan beli ayam di pasar main disamain harga. Ya. Jadi mencintai Tuhan dalam hal ini bukan lagi soal perasaan, tapi soal keputusan. Kalau orang berkata mencintai Tuhan masih di level perasaan, susah. Kita harus bergerak dari level perasaan kepada level keputusan. Saudara kita yang sudah menikah lama, lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, apalagi lebih dari 20 tahun, 30 tahun, saudara pasti sangat mengerti apa yang saya ucapkan. Mencintai itu bukan lagi soal perasaan, tapi soal keputusan. Bagaimana kita memutuskan.
Kalau yang soal perasaan, saudara, kalau mencintai hanya level perasaan, dia hanya melakukan apa yang dia senang. Nah, model yang gini biasanya tidak berintegritas. Dia akan tebang pilih. Apa yang senang, dia senang. Apa yang gak senang, ya udah, dia gak mau untuk melakukannya. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab, saudara ya. Tuhan itu seringkali ingin melihat apakah kita sungguh mengasihi dia atau tidak. Kisah ini adalah kisah Ayub, saudara. Saudara pasti tahu Ayub ya. Saudara pasti tahu Ayub. Kisah Ayub. Ayub itu sebelum kitab Mazmur, saudara ya. Ayub ini seorang yang mengasihi Tuhan secara luar biasa. Bahkan Tuhan pun memuji Ayub depan iblis. Coba lihat ayat yang ke-8 dulu. Ayub 1 ayat yang ke-8. Lihat ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang demikian jujur, saleh, dan takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Hebat loh, ini orang hebat loh. Sampai jadi alat kebanggaan Tuhan depan iblis. Kira-kira kalau hidup kita, Tuhan bisa banggakan gak depan iblis? Kira-kira kalau kita bercermin sama hidup kita hari ini, kira-kira Tuhan bisa banggakan gak? Apakah kita bisa tergolong yang Tuhan bilang, lihat tuh hambaku Wigan, yang menjauhi kejahatan, mencintai aku, dan lain sebagainya. Saya harap hidup kita harus bisa sampai jadi kebanggaan Tuhan. Ini pujian Tuhan buat Ayub, saudara. Ini pujian Tuhan buat Ayub. Lalu iblis berkata sama Tuhan, dia mah mengasihi Tuhan mah cuman karena Tuhan kasih enak aja. Coba kalau aku uji, aku cobai. Coba kalau semua kekayaan dia diambil, kata iblis. Saya mau lihat dia masih mengasihi Tuhan atau enggak. Akhirnya Tuhan bilang sama iblis, oke, boleh kamu uji, tapi satu ya, kau gak boleh sentuh nyawanya. Kau gak boleh bunuh dia. Ayub itu dihabisinya bukan main, saudara. Sampai anak, istri, harta benda, sampai kulitnya pun penuh borok. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau ada orang ya, baru mobil kecurian aja udah ngomel-ngomel sama Tuhan, aduh, jauh saudara ya. Ayub ini luar biasa ya. Ayub ini gak ada ngambek-ngambeknya loh sama Tuhan. Saya mau tunjukin buat saudara. Ayub pasal yang kedua kita lihat. Ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Lihat, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi saat ini Ayub sudah mulai diuji, saudara. Ayub sudah mulai diuji. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan Tuhan. Jadi ujian pertama yang iblis baru sentuh apa yang ada di sekitar Ayub. Ujian yang kedua disentuh sampai tulangnya. Artinya disinilah Ayub mulai dapat sakit penyakit. Tapi ingat, ada perjanjiannya yang tidak boleh disentuh adalah nyawanya. Kalau saudara lihat ayat yang ke-8, dari ayat yang ke-7 deh. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jadi di badannya itu penuh borok, saudara. Sampai bau busuk, gatal-gatal. Itu yang Ayub alami, saudara. Ayat yang ke-8, lalu Ayub mengambil sekeping beling tuh, sampai dia ambil beling digaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Nah, ini yang saya mau saudara perhatikan, ayat yang ke-9.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, katanya. Istrinya malah bilang, lu masih mau cinta Tuhan? Udah modelnya begitu? Hah? Udah kutuki saja. Lihat ayat yang ke-10, ini luar biasa. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini kalau di mata orang normal siapa yang gila ya? Ayub atau istrinya? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa di bibirnya. Tadi saya katakan, orang yang hanya perasaan melakukan apa yang dia senang biasanya tidak berintegritas. Makanya ayat yang ke-9 tadi, ketika istrinya bertanya kepada Ayub dalam terjemahan bahasa Inggris, are you still holding on to your integrity? Ayub telah bergerak dalam mulai dari level mengasihi Tuhan secara perasaan kepada keputusan. Dan dia buktikan. Dia mencintai Tuhan, berpegang pada integritasnya, berpegang pada kesalehannya, dibuktikan. Kalau orang tidak mencintai dalam level keputusan, tidak akan bisa seperti Ayub. Makanya dia bisa bilang, kamu cuma mau nerima yang baik, tapi yang tidak buruk. Berarti dia sudah memutuskan, dia akan tetap mencintai Tuhan, bukan cuma soal apa yang dia senang. Siapa sih yang senang kalau harta bendanya dihabiskan? Siapa sih yang senang kalau tiba-tiba kena penyakit, apalagi sampai kayak Ayub begini, saudara? Tapi justru di sini Ayub menunjukkan dia mengasihi Tuhan, sudah bergerak dari level perasaan kepada level keputusan. Makanya selalu saya harus bilang gini, mengasihi Allah adalah tindakan nyata yang terekspresi lewat perbuatan. Orang tidak bisa bilang mengasihi Allah cuma dari bibirnya aja. Pasti terekspresi lewat perbuatan. Sama ketika orang berkata I love you. Itu gak bisa cuma mulut doang. Kalau dia bilang I love you, perbuatannya harus nyata bahwa dia mencintainya. Kalau cuma bilang I love you, kapan mau nikah? Gak usah. I love you. Kapan aku mau dilamar? Gak usah loh, kamu mencintai atau enggak sih? I love you itu pasti terekspresi. Orang yang mengasihi Tuhan juga pasti akan membenci dosa. Orang yang mengasihi Tuhan menjauhi kejahatan. Saudara, kadang-kadang kita dites dari hal-hal kecil. Ya, kita dites dari hal-hal kecil. Yang gak usah banyak-banyak lah. Saya ini badannya besar dari kecil, saudara ya. Lo kadang-kadang kalau makan di restoran, kalau misalnya buffet sampai usia 10 tahun, bayar hanya setengah. Tapi kalau badan model saya begini, saudara, kan umur 8 juga udah kayak umur 12. Jadi kadang-kadang biar belum umurnya juga harus bayar full. Tapi ada orang yang anaknya udah umur 12. Misalnya thresholdnya umur 10 ya. Tapi dia tetap demi dapat diskon 50%, dia harus ngebohong. Oh enggak nih, anak baru umur 9 tahun. Ya memang mungkin kebetulan anaknya badannya kecil. Tapi kenapa sih hanya untuk uang 50% diskon begitu kita harus bohong? Oh, yang lebih lucu lagi kalau anaknya badannya gede. Aduh, Ci. Tuh anak 9 tahun aja orang gak percaya, ini lagu udah 12 lu bilang 9. Jangan, untuk hal-hal yang kecil kadang-kadang Tuhan bisa menguji, mengetes kita. Atau saudara belanja, dapat kembalian kelebihan. Sikap saudara gimana? Puji Tuhan, berkat tercurah. Loh, gimana? Mikir gak? Aduh ini kasihan, kasirnya mesti nombok. Aduh ini merugikan yang punya toko. Jangan hal-hal gitu malah dibilang, puji Tuhan, berkat Tuhan, memang anak cucu orang benar diberkati. Pak, Bu, itu bukan berkat, itu ujian.
Tuhan tes apakah engkau sungguh mengasihi dia. Jangan untuk hal-hal kecil kita harus tersandung. Untuk hal besar pun kita tidak boleh tersandung. Orang yang mengasihi Tuhan juga pasti rindu jumpa muka dengan dia. Rindu. Ya, orang kalau kangen, suami istri yang udah lama gak ketemu pasti kangen. Apalagi orang yang pacaran kalau LDR. Pasti mempersiapkan diri juga. Hal yang terakhir, mengasihi Tuhan menuntut sebuah totalitas, tidak bisa dikafling-kafling. Makanya tadi di Matius 22 yang kita baca, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap semuanya. Segenap akal budi, hati, pikiran, dan kekuatan. Ini gak bisa dikafling. Saudara tidak bisa berkata, aku mengasihi Tuhan dengan setengah akal budi, setengah kekuatan. Enggak. Segenap, menuntut totalitas, dan tidak bisa dikafling. Artinya gini, ini sebuah kesatuan. Saudara tidak bisa bilang gini, aku mengasihi Tuhan dengan pikiranku aja ya, kalau kekuatan gak usah. Loh, gak bisa. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap jiwaku aja ya, kalau pikiran gak usah, gak bisa. Harus semuanya. This is undivided. Akal budi buat Tuhan, jiwa buat Tuhan, hati buat Tuhan, kekuatan buat Tuhan, semua buat Tuhan. This is undivided. Maka saya akan tutup dengan satu ucapan ini. If Christ not the Lord of all, He is not the Lord at all. Kalau Kristus tidak menjadi Tuhan dalam semua aspek di hidupmu, maka Dia bukan Tuhan dalam hidupmu. If Christ not the Lord of all, He is not the Lord at all. Orang yang menjadikan Kristus Tuhan, dia harus menjadikan Kristus untuk menjadi raja dalam segenap hidupnya. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar satu hal lagi tentang mengasihi Tuhan. Bapa, kami mau punya komitmen yang baru untuk melakukan apa yang kami pelajari, melakukan apa yang kami ketahui. Terima kasih. Terima kasih. Kiranya firman kebenaran ini bukan sekedar mengisi pikiran kami, tetapi juga men-trigger kami untuk lebih mengasihi Tuhan dan punya kehausan untuk melakukannya. Sekarang angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injil. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.
Salam sejahtera, Lifehouse Family, dimanapun saudara berada, doa saya selalu menyertai. Saya harap kita semua tetap sehat jasmani, sehat rohani juga. Saya ingin mengucap syukur dan berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memberikan kesempatan untuk Lifehouse Family. Secara keseluruhan telah menjadi berkat, telah ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Kita harus bersyukur Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif, saudaraku. Dan tentunya juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah mendukung Lifehouse berbagi kasih, baik dalam dana, volunteer, pemikiran, ide, apapun itu bentuknya. Saya percaya ketulusan hati kita, semua yang kita lakukan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan sesama tidak akan kembali dengan sia-sia. Semua yang kita lakukan dengan motivasi yang benar karena cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada sesama pasti berkenan di hadapannya. Sekali lagi, jangan capek untuk berbuat kasih, jangan capek untuk mengembangkan belas kasihan. Sebab Yesus pun memberitakan Injilnya, sebab hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itulah sebabnya untuk segenap Lifehouse Family tetap tebarkan kasih. Tuhan memberi kita dua tangan, satu tangan untuk menerima, satu tangan lagi untuk memberi. Tuhan memberkati kita semua.